Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba kembali melakukan review sekaligus mencoba memberikan rekomendasi untuk saham esok hari. Yang pertama saya akan coba review dulu terkait IHSG. IHSG hari ini naik ya. Naik walaupun dia sempat turun tadi sedikit. Dia naik sekitar 0,56%. Cukup lumayan juga ya, dia harus ngejar buat ke batas supportnya di MA20. Tapi berdasarkan data tadi saya lihat ternyata asing juga belum terlalu banyak ya mendanai di IHSG ini ya. Jadi kemungkinan besok asing masih belum terlalu banyak lagi untuk bisa menaikkan IHSG ya. Berapa persen kenaikannya? Ya sekitar 1,21%. Jadi diperkirakan besok cukup kuat juga buat mungkin bandar untuk bisa naik hingga batas supportnya ya. Seperti itu untuk IHSG. Selanjutnya saya akan coba review. Yang pertama Adro. Oh ya, sebelumnya ternyata pertambangan hari ini minus ya di 1,35%. Jadi hari ini jatuh lagi ya. Ini udah paling jatuh banget nih Adro nih. Udah berapa persen banget dia jatuh. Ya kembali lagi karena asing ternyata belum terlalu masuk ya. Jadi untuk pertambangan pun 23,59%. Jadi cukup lumayan ya Adro jatuhnya. Kemungkinan Adro besok ya harusnya dia udah bisa naik ya gitu, atau dia ngikutin trennya gitu sampai ke sini juga dia buat untuk jatuhnya. Tapi saya lihat harusnya kalau IHSG bagus besok setidaknya dia naik ya. Hari ini dia turun di 2,5%. Tapi harga Adro udah jatuh banget ya. Ya kemungkinan besok akan naik ya kalau dilihat dari IHSG karena jatuhnya udah jatuh banget ya di 23,59. Selanjutnya Doit juga sama ya. Doit minus 1,32%. Harusnya dia bisa up, ternyata dia kembali jatuh ya. Jadi masih di daerah MA100 sama MA200 nya ya. Jadi diperkirakan bentuk trennya akan seperti ini ya, akan turun sih. Jadi Doit nggak akan terlalu besar buat naik nanti ke depan. Itu buat Doit. Selanjutnya PTBA juga ya. PTBA aduh jatuh banget ya. Ini udah berapa persen dia jatuh ya. Jadi ya dikembalikan karena ini ya, karena asing belum support buat IHSG-nya sendiri. Jadi asing belum masuk ke Indonesia terlalu banyak, jadi berdampak pada pertambangan. Padahal harga pertambangan pun sebenarnya lagi naik ya di dunia gitu. Itu faktor risiko yang dihadapin untuk ini ya,
Untuk PTBA juga dia akan coba turun di MA 200-nya, apakah dia mampu atau dia akan coba naik besok, seperti itu buat PTBA. Harga berapa ya ini? Oh, di harga 2380 ya, 2390 nih. Ini harga supportnya. Jadi sebenarnya beli sekarang menurut saya udah bagus ya, karena kemungkinan kalau IHSG naik, asing masuk, ini akan tinggi banget ya kenaikannya nanti. Terakhir zinc ya. Zinc harusnya naik, tapi hari ini ya naiknya cuma dikit ya, di 0,78%, karena dia udah jatuh banget nih ya. Kita bisa lihat jatuhnya udah 42% ya, makanya zinc harusnya dia bisa up lagi ya. Tapi ini cukup besar juga dia untuk bisa ngejar batas supportnya ya, ada di kisaran 20%. Ya, di 24,92%. Jadi sebenarnya ini udah batas zona bawahnya ya, jadi bisa digunakan untuk jangka panjang bagi yang pengen memiliki zinc ya. Oke, selanjutnya kita coba akan memberikan rekomendasi. Yang pertama, Telkom hari ini dia turun ya. Hari ini dia turun di 0,92%, tapi kemarin dia naik ya di 1,24%. Kemarin sama hari ini dia berupaya untuk bisa ngejar di batas supportnya, tapi hari ini dia mantul di MA 200-nya ya, jadi dia up lagi naik ke atas. Kemungkinan buat Telkom sangat besar dia untuk bisa naik besok ya, cukup naik 3%. Kalau dilihat sebelumnya dia bisa naik berapa, dia naik 3,86%. Kalau menurut saya sih bisa ya, dia besok bisa naik di 3% untuk bisa lepas dari batas supportnya. Ini untuk Telkom. Selanjutnya Agro. Bank Agro ini dia udah jatuh sebenarnya ya, udah jatuh Bank Agro ini, udah cukup lumayan jatuhnya. Di 39,76%, jadi kemungkinan dia untuk bangkit lagi besar ya. Hari ini dia naik di 4,97%, 4,97 ya. Dia ngejar berapa lagi untuk bisa melewati batas supportnya, kemungkinan di harga 160 ya, 18,61%. Tapi besok saya ngelihat kayaknya Agro bisa ini ya, bisa naik ya, tapi naiknya mungkin nggak terlalu banyak, tapi diperkirakan bisa naik sekitar untuk up 5%-an ya, diperkirakan naik bisa nyampe 5%-an untuk Agro. Selanjutnya Bumi hari ini paling banyak ya volume untuk market cap-nya sebenarnya. Hari ini dia turun di 4,76%, padahal udah sampai 1 B ya, 1 billion transaksi untuk untuk Bumi ini. Dia coba naik lagi, tapi dia masih di bawah MA 200-nya. Jadi
dia turun tadi sedikit di 60, padahal dia udah nyampe 64 tadi ya, terus dia turun lagi. Kemungkinan bumi besok gimana, kalau saya ngeliat dari market cap-nya tadi yang cukup besar, kemungkinan bumi bisa naik besok ya di 15,34%. Jadi bagi bro dan teman-teman yang pengen beli gitu ya, ini sangat berpeluang untuk bisa di hold dengan jangka panjang untuk bumi ini ya. Seperti itu. Terakhir NATO. Kenapa saya rekomendasi NATO, karena saya melihatnya dia udah ngebentuk sudut yang sangat kecil ya. Dia udah ngebentuk sudut yang kecil, jadi kemungkinan NATO besok seperti apa harusnya naik ya. Pertama, dia udah ngebentuk sudut kecil, yang kedua dia udah lepas dari MA 200 nya, terus udah lepas juga dari MA 20 nya. Kemungkinan hari ini walaupun dia tuh berada di zona pas ya, sebenarnya ini dia nggak naik nggak turun, padahal dia tadi udah turun terus naik lagi ke atas. Cuman ya kembali lagi IHSG tadi nggak salah di sesi akhir mengalami penurunan ya. Jadi kemungkinan kalau menurut saya dia besok bisa naik ya, buat NATO di minimal 1,74%. Ini minimal ya. Video kayaknya bisa ngejar di sini nih, di 3,34%. Jadi di harga 600 ya besok ya. Kemungkinan terjadi bisa ya buat si NATO. Ini saham-saham yang saya rekomendasiin yang harganya murah-murah ya. Harganya masih sebenarnya dia masih murah sebenarnya, tapi ini dikembalikan kepada teman-teman sendiri. Untungan ataupun kerugian itu dikembalikan kepada teman-teman masing-masing. Saya hanya merekomendasikan karena melihat dari teknikal. Kalaupun ada saran ataupun ada komentar terkait saham apa yang akan mau dianalisis, boleh kita terima. Nanti kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa untuk di subscribe dan like and share ya, buat membangun channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.